Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Hadana li hadza. Apa artinya? Siapa yang tahu surat berapa ayat berapa? Yuk, yang lain pura-pura mikir gimana? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Tiap hari dibaca. Jadi mukadimah. Surat berapa ayat berapa yuk? Yang lain yang enggak tahu pura-pura mikir gimana? Apa, Mar? Hah? Nah, konten baru gak yang jawab? Ada yang lain gak yang jawab? Yang lain tuh tawadhu ya. Tahu warna duit. Siapa duluan tadi, Muammar kah atau yang di sini nih? Di apa? Di Instagram, di YouTube. Desi Astiti adalah bulan puasa, kasih dua-duanya. Yang offline kasih, yang YouTube kasih ya. Mana Denny? Dan alhamdulillah untuk beli telepon modern. Kakak-kakak belum tahu kan telepon modern? Namanya telepon. Ngapa gitu Ustaz? Kalau telepon yang banyak dijual di pasar tuh dia gula merahnya di dalam. Nah ini telepon modern gula merahnya di luar, kelapanya di dalam. Nih ya, nomor 1 Kak Astiti. Ya buka dulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini kita membahas hari ini, memperdalam judul atau materi. Dulu saya pernah sampaikan lapis-lapis kesadaran. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini keren sekali ayat ini. Alhamdulillahilladzi 743 ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna apa? Linahtadiya laula an hadanallah. Ini muqaddimah di pembukaan ya kan, yang kita apa namanya hafal atau paham, tapi ada di dalam Al-Quran. Salah satu muqaddimah yang menurut saya itu pendek tapi dalam, pendek tapi melatih kesadaran. Ilmu yang kemarin saya sampaikan di pertemuan wakil pengasuh, ilman nafi'an, disebut ilmu yang bermanfaat ketika dia memberikan dampak positif pada pola pikir dan perilaku. Kemana ilmu itu larinya? Cara berpikir. Kemana ilmu itu larinya? Cara berperilaku, cara merespon, cara menyikapi kejadian, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, termasuk mukadimah pagi hari ini sebagai pembuka 1 Ramadan kita, alhamdulillahilladzi. Ayo. Alhamdulillahilladzi. Sambil diniatkan hafal, semoga Allah izinkan kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah dalam kondisi sedang menghafal Al-Qur'an. Walaupun satu ayat, walaupun sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Ya realistis gitu loh. Berharap doakan Ustadz ya, semoga anak saya jadi hafiz Quran. Bagus. Kau udah jadi hafiz Quran belum untuk orang tuamu? Tepuk sebelahnya. Bagus gitu. Ngomong kayak saya tadi, berani gak? Kau udah jadi hafiz Quran belum untuk orang tuamu? Ngarap ya dapat mahkota. Ustadz ini marah ya terus. Habis tak dikasih air minum pagi ini. Ya. Besok kita jangan pergi ke kafe. Maaf pula akhir bulan, jangan pesan minum. Maaf pula tak ada duit ke? Puasa, oh lupa. Sama kayak cerita Tokbot. Udah saya cerita kali ini kan? Tokbot, cuman Tokbot presiden cuman presiden. Oh, kok aku sih kata dia presiden favorit tetap Soeharto lah. Nggak pula Soeharto Tokbot. Oh, waktu zaman Soeharto aku bisa makan enak kata dia. Maksudnya? Iya, gigi aku masih lengkap kata dia. Sekarang dia tadi habis dah gigi aku. Orang berpikir itu politik ya kan, padahal dia bicara umur. Stok gigi masih lengkap. Zaman Soeharto masih lengkap gigi kawan. Gigi aku masih ada tuh kan. Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bagaimana cara memaknai ayat ini? Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Ini ada pembahasan sendiri. Salah satu hal yang membuat peredaran darah seseorang itu lancar adalah bebas dari rasa dendam. Siapa yang mengajarkan kita tentang membebaskan diri dari dendam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di dalam hati manusia ada sebuah penyakit namanya ghillun. Apa namanya? Ghillun. Ghillun ini adalah sebuah penyakit hati yang tidak bisa terdeteksi, tidak nampak, tidak kelihatan. Bahkan yang mengidap penyakitnya tidak sadar kalau sedang punya penyakit itu. Beda sama sakit yang namanya sakit fisik. Misalnya pun sakit gigi, terasa tidak? Sakit gigi aku ya. Pusing ya. Nah, kalau sakit fisik yang menderita penyakit akan terasa dan pengen cepat-cepat sembuh. Tapi kalau penyakit hati tidak. Pengidapnya, pasiennya tidak merasa itu sebagai sebuah penyakit. Maka Allah bilang di ayat ini 743 wa naza'na. Naza'a yanzi'u artinya dicabut, dicopot. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar
tadaburnya, orang kalau hatinya bersih, peredaran darahnya lancar, badannya sehat. Tapi kalau dia punya dendam, dia punya kesal, dia punya dongkol, detak jantungnya pasti tak normal. Ingat tadi saya bilang, ini baru saya sampaikan di SMK, seingat saya, betul? Kalau penyakit fisik, orang pengen satu dia terasa, yang kedua pengen cepat-cepat menyembuhkannya. Tapi kalau penyakit hati, yang menderita tak merasa, sehingga dia merasa tak perlu menyembuhkan, padahal dia sedang sakit. Ghil ini kayak gimana Ayaman? Ghil ini gimana Ustaz? Ghil itu biasanya penyakit tak suka, tapi ghil ini khusus untuk orang beriman kepada orang beriman yang lain. Mana nengoknya Ayaman? Nah, ini doanya. Surat 59 ayat 10. Kenapa saya buka satu Ramadan ini dengan ini? Supaya kita mudah-mudahan Allah izinkan naik level. Saya tidak lagi mau bicara tak boleh makan ya bang kakak ya, tak boleh minum ya, tak boleh hubungan suami istri siang-siang ya. Itu kan omongan 20 tahun yang lalu. Masa tiap puasa, tiap Ramadan tak ada ngupgrade begitu, ya terus pelangak, pelongo Ramadan kita nih. Mau tak? Mau tak pelangak, pelongo Ramadan nih? Mau ngupgrade tak? Mau naik level tak? Mau lebih baik dari Ramadan tahun lalu? Nah, ini ada PR. Satu Ramadan langsung gas. Masalah apa nih? Masalah penyakit hati. Oke, kau udah bisa nahan mulut ndak ngerokok, nahan mulut ndak makan, nahan mulut ndak minum, sudah beres. Ada yang satu nih yang masih liar, masih harus dijinakkan. Apa? Hati. Apa itu masalahnya? Ghil. Walladzina ja'u min ba'dihim. Ini ceritanya Muhajirin dan Ansor, dua kelompok manusia terbaik yang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di zamannya, beriman kepadanya, mati dalam keadaan beriman. Muhajirin dan Ansor. Siapa itu sahabat? Mereka adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah. Coba bilang. Apa definisi sahabat? Bertemu Rasulullah. Dua, beriman kepadanya. Apa yang kedua? Tiga, mati dalam keadaan beriman. Baru bisa disebut sahabat. Coba ulang. Siapa sahabat itu? Orang yang bertemu Rasulullah. Dua, beriman kepadanya. Tiga, mati dalam keadaan beriman. Itu sah. Kok tiga syaratnya? Betul, karena ada orang bertemu Rasulullah tak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal ketemu Rasulullah tapi tak beriman. Ada yang sudah beriman, ada, tapi di tengah jalan, naudzubillah min dzalik, murtad, meninggal dalam keadaan kafir. Ada banyak. Maka disebut sahabat ketika bisa bertemu dengan Rasul, beriman padanya, dan mati dalam keadaan beriman. Udah ya? Lihat, siapa yang disebut Allah di surat Al-Hasyr 59 ayat 10 ini? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ayo. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina
Sabaquna bil iman. Hati-hati ya, ada maktobi'inya tuh panjang pendeknya, jangan sampai salah. Lihat betul-betul ayat Qur'annya. Saya bilang bulan ini Syahrul Qur'an. Lihat betul-betul, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Jangan nak belagu. Kan kalau belagu tuh kan sing itu kan nyanyi kan. Song itu lagu. Kalau belagu songong ya, apa? Songong. Ayo. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ada dua matobi'i di ku dengan na. Banyak yang salah baca di situ. Itu yang saya bilang harus mutqin, harus tahqiq, di cross check ulang, baca, jangan nak ngebut-ngebut bantai-bantai ya. Ramadan ini harus berkualitas. Sudah saya sampaikan di SMK kemarin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sabaku pakai waw menunjukkan mereka banyak berbondong-bondong lebih terdahulu, lebih dahulu beriman daripada kami. Lanjutkan kalimatnya, wala taj'al fi qulubina. Ayo, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Pegang dadanya masing-masing. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ada yang aneh enggak dengan ayat ini? Apa yang aneh? Kenapa kok penyakit ghil, penyakit hasad, dongkol, kesal, tak suka terjadi kepada orang yang beriman? Begitulah ujiannya. Allahu Akbar. Bagus jilbab dia ya. Suaminya ngasih duit banyak lah sama dia nih. Terus suami aku tuh susah benar ngasih duit sama aku. Terawih jadi ngomel kan jilbab, ngomel kan mukena. Ini orang tak ada di sini, udah lama mati. Apa? Orang yang begini apa? Lama mati. Kalau dulu kan, oh tidak ada di sini Samudra Atlantik. Nah itu dulu. Sekarang gimana? Orang yang begitu gimana? Oh, janganlah marah-marah, biasa ya. Jangan ngegas-ngegas. Nah, baru mulai kita di Ramadan nih. Ini SMK ini, Universitas Kehidupan ini, saya ngajak antum untuk bisa punya pola pikir, bisa punya cara bersikap yang benar, ngadapin apapun tuh ya. Kata orang Jawa tuh ya biasa wae gitu, Pak. Biasa wae. Monggo sedaya gitu ya. Mau balik, mau pamitan, ya wes den gitu deh. Semana lah. Gitu sekali. Yang tak paham apa? Ini cerita Dracula, Pak. Cerita Dracula. Cerita Dracula. Kajian tanggal 11 bulan 1 2023 tentang ini juga. Di reminder lagi tetap masih nangkep insight yang dalam. Alhamdulillah. Jadi ketika ngelihat orang lain dapat nikmat, dapat rezeki, dapat kebaikan, orang yang beriman, pola pikir yang benar, perilaku yang benar adalah ikut berbahagia. Apa pola pikir yang benar? Ikut berbahagia. Mantap ente boy. Senangnya aku kawan SMP aku bisa sukses kayak gini nih. Mudah-mudahan tambah berkah. Enggak basa-basi, asli ikut bahagia. Berarti dia hatinya sehat. Malah
paling dia entar lagi baper. Keren aku lah, mana ada lawan. Ana ini masya Allah, apa? Ana ini masya Allah, dia bangga sama diri sendiri. Kadang-kadang kalau Ana lagi sendiri tuh Ana cium tangan Ana tuh. Hebat memang Ana gitu deh. Apa dia bilang? Ana ini masya Allah. Toto Habib masuk. Assalamualaikum Bib. Ini candaan kita sama Habib Muhammad bin Anis, gurau-gurau. Dia sarkas. Nyindir orang yang suka banggakan diri sendiri, kan ada kan? Saya ini hebat loh. Akhirnya dia sindir sekalian. Ana ini masya Allah. Ana ini masya Allah. Biasanya kan orang tuh, orang itu tuh ya masya Allah, ajib orang itu, nah, gitu ya. Ya karena saya udah masuk ke zona Habib sekarang nih. Jadi bahasanya udah ajib. Padahal ajib udah lama sama Munzalam tuh. Jadi wakil pengasuh cabang sekarang. Ana ini masya Allah. Apa? Bisa kebayang gak antum? Ya kan, yang ngomong tuh Habib Muhammad bin Anis. Ana ini masya Allah kata. Dia tuh dia tahu deh fix. Sekarang ada orang suka apa ya, tafakhur, berbangga-bangga tapi bukan sama orang lain. Dia banggakan. Kan kalau anak zaman now, bukan zaman now lah, dulu tuh bilang gitu. Terus gue harus bilang wow gitu, kayak gitu. Emang apa aku harus bilang wow gue dengar anakku? Kalau istilah Melayu itu kerak muji ekor. Ada kerak memuji ekornya sendiri. Jadi kalau ada orang suka muji-muji diri sendiri, dia gitu. Dah ya? Ayo baca sama-sama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi sikap, perilaku, pola pikir yang benar ketika melihat orang lain dapat nikmat, dapat rezeki adalah ikut berbahagia. Berarti kalau ada orang yang dongkol, kesal, sakit hati nengok orang lain lebih baik, dia sakit jiwa. Teks, catat. Ini pelajaran 1 Ramadan. Mau dia pintar mau dia titelnya panjang sepanjang kereta api, kalau dia tak bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, orang ini fix sakit. Oh, mantap. Tak ada di kuliah nih Gun. Ini ada di Universitas Kehidupan. Memang anak ini masya Allah Gun. Bib, apa Bib? Ngambil syarat Bib. Sarkas. Ulang ya. Sikap, pola pikir, perilaku. Kan kita belajar apa? Belajar ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Antum sudah Ramadan nih dengar kajian, nanti ada kajian ini, kajian itu, macam-macam. Ya kan? Terus ada pelajaran mahal di situ. Apa pelajarannya?
bagaimana cara mengaplikasikan ilmu tersebut. Nah, ilmu yang benar itu outputnya pola pikir. Yang kedua, perilaku, attitude. Tadi, ketika ada orang lain dapat kebahagiaan, maka orang yang punya ilmu yang benar, dia akan ikut bahagia. Kalau dia dongkol, kesal, ini orang fix sakit jiwa. Bedanya orang sakit jiwa dengan sakit fisik, sakit badan. Kalau sakit badan, dia terasa, alah sakit perut, alah pusing, alah mungkin sakit gigi. Ada rasa dan pengen cepat sembuh. Tapi kalau sakit jiwa, orang ini la yashurun. Apa? Begitu kira-kira Pak Yai di dalam Al-Quran. Nah, ini bisa jadi analisa perbedaan mendasar antara sakit fisik dengan sakit jiwa. Kalau sakit fisik orangnya ngerasa dan pengen cepat sembuh. Tapi kalau sakit jiwa orangnya tak merasa, maka jadi tak pengen sembuh. Nggak kedetek, nggak ketahuan. Ngeri tak? Itu baru ghil. Itu zona kiri. Zona kanan apa? Ujub, sum'ah. Apa ujub, Ayaman? Ujub itu merasa diri lebih baik. Apa kalimatnya tadi? Ana ini Masya Allah. Ente itu astagfirullah. Jadi gimana kalimatnya? Ana ini Masya Allah. Iya, yang benar itu dari Allah, yang salah ya dari antum semua. Makanya kalimatnya ana ini Masya Allah. Wah, mantap nih Ustadz, berarti lanjutannya di Al-Baqarah ayat 10 ke? Wah, 100.000. Oh, kok Ramadan nih bagi-bagi lah gitu. Ya kan, kalau kurang-kurang tanya sambung Ben. Yuk baca Al-Baqarah ayat 10. Ini Den Nur Ahala Islamika. Ada 2 ya, dan di YouTube ya dapat 100.000 ya. Berarti lanjutannya di Al-Baqarah ayat 10. Yes, na'am. Sahih. Al-Baqarah ayat 10. Buka. Ingat ya urutannya ya, dari 743. Di mana? 743. 743. 59 ayat 10. Terus 2 ayat 10. Semuanya SJ. Tentang SJ. Apa SJ? Sakit jiwa. Gimana tanda-tanda orang yang sakit jiwa itu? Lihat kalimatnya Allah bilang apa di Quran? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa di dalam hati mereka? Penyakit. Terus Allah yang menambah penyakitnya. Al-Baqarah ayat 10. Dari 743 geser ke 59 10, lompat lagi ke 2 ayat 10. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Apa bukti Allah kasih penyakit? Kan kita akan bertanya secara logika. Inilah hebatnya Quran. Maka saya bilang bulan Ramadan ini syahrul Quran, mulai masuk ke zona yang tidak dimasuki orang-orang. Apa? Memahami, mentadaburi, merenungkan. Maka dulu istilahnya itu darosa, tadarrus. Tadarrosa ya tadarrosu. Ini juga salah kaprah istilah tadarus nih. Istilah bahasa Arab, Pak Ebu, nanti biar bisa dituliskan. Darosa itu dari kata-kata darosa apa? Darosa tuh gini kalimatnya. Darosa.
Ini sama artinya dengan ta'allama ya ta'allamu, dari kata-kata ain lam mim, alama. Tapi darosa ini agak dalam dia. Begitu dikasih tambahan huruf tadarrosa ya tadarrosu, betul nggak? Gitu kan nulisnya kan? Kalau kita dulu waktu di kantor belajar apa ini? Ilmu apa? Ada sorof. Ada tambahan huruf apa tuh? Huruf ta. Ada tambahan apa lagi? Tasydid. Berarti menunjukkan dilakukan berulang-ulang dan mendalam. Apa? Itulah makna ta di situ dan tasydid di atas huruf ro. Tadarrosa ya tadarrosu. Artinya mengulik apa? Berulang-ulang, dilihat dari berbagai macam angle, didiskusikan ramai-ramai. Itulah namanya tadarrus. Tapi hari ini di negeri kita istilah tadarus untuk orang-orang yang sudah dekat dengan sakratul maut, habis tarawih, antara baca dengan batuknya banyak, maksudnya yang lain tak ikut. Nih tadarrosa ya tadarrosu. Makanya ismul makannya namanya madrasatun. Padahal tadarrus ini bukan hanya sekedar dibaca, diulik, dibedah, dibaca berulang-ulang, mendalam. Satu ayat itu bisa berjam-jam, dikupas tuntas, nah gitu bahasanya, setajam. Ah, itu lah mungkin tahu. Nggak, kalau jawab itu bayar saya 100.000 harusnya. Siapa yang baru tahu kata-kata tadarus itu kayak gitu? Baru tahu hari ini? Nah, pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apalah kerjaku selama ini nih. Jadi ulama-ulama zaman dahulu menggunakan istilah tadarus, mengirim sinyal, tolong ini dipelajari detail, dibahas berulang-ulang. Ping sewu, apa bahasa Arabnya? Ping sewu. Nah, bahasa Arab. Arab Jerman itu ya, jajaran kauman. Dibedah, diurai, di breakdown. Ghafaro. Kata dasarnya kan ghafaro. Tapi begitu ditasrifkan berubah jadi istaghfaro. Harfuz ziyadahnya apa ya man? Huruf ziyadahnya ada ini, ada sin, ada ta. Makanya orang yang tak paham bahasa Arab cari di kamus kok tak ada istighfaro. Kata kuncinya ghafaro. Adanya sin dan ta itu punya arti yang tersendiri. Hebatnya bahasa Arab. Kita disuruh ngulik, kita disuruh ambil tahu kenapa Allah pakai istilah ini, kenapa Allah pakai kata-kata ja'ala bukan khalaqa, kenapa di bab-bab tertentu Allah bilang pakai fi'il mudhari', kenapa dalam kalimat tertentu Allah pakai fi'il madi, kenapa pakai idza, kenapa pakai id. Itu ilmunya namanya tadarrosa ya tadarrosu. Jujur jawab, hari ini lembagakah namanya, majliskah namanya yang tadarrosa ya tadarrosu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Itulah yang saya sebut dengan universitas kehidupan. Merubah ini Pak Yai, pola pikir sama perilaku. Orang ini pintar banyak, tapi buang sampah sembarangan. Kalau buang mantan di tempatnya itu bagus.
Buang sampah loh, tak bisa. Cuma mana lah? Basic kan. Makan, habis makan kita bayar di restoran, kita berdoa, habis itu kita tumpuk tengah. Hal basic. Terus orang yang nelayan itu kita bilang, makasih kak. Loh, kami lah yang bilang makasih pak, bapak makan di restoran. Nggak apa-apa kak, kami yang kasih. Kok disusun-susun pak? Nggak apa-apa. Dosa kan nyusun makanan? Enggak. Tumpuk tengah piring tuh susun. Dosa tak? Kecuali rumah makan Padang. Bingung dia ngitung. Mana yang udah dimakan? Semua bertumpuk kan? Pastikan sudah dihitung baru antum tumpuk ya rumah makan Padang. Kita pernah budak-budak tuh saking semangatnya dianggap kayak Lamongan semua kan? Makan Lamongan. Rumah makan Padang selesai tumpuk semua. Kakak yang ngitung bingung, apa tadi nih? Buka lagi. Saya bilang khusus rumah makan Padang, jangan kita semua tengah. Ini juga perilaku. Nah, ya kan? Perilaku. Ini yang hari ini mungkin ya, suuzon mudah-mudahan salah. Ini yang hari ini hilang. Budaya tadar rosa, ya tadar rasul. Ngulik. Apa ayat ini? Dari mana sumber katanya? Kenapa kok bisa turun begini? Dikejar terus. Oh, ini maksud Allah. Kenapa pakai bahasa Arab? Karena satu memang yang tidak bisa berubah itu ini. Maka umat Muslim hari ini dijauhkan dari bahasa Arab supaya tak paham Quran begitu, tidak bisa berperilaku dengan benar, tak ngerti, dia blank. Mohon maaf ya. Apa? Baca berita marah-marah, baca ini respon. Aku yang masuk ke tempat dia tuh direspon semua. Saya bilang sama Ara nengok Instagram, ndak semua yang ada di situ tuh benar, itu banyak bohongnya. Saya dikasih lo filter, kasih dia pemahaman. Apa yang Ara lihat tuh belum tentu kejadian asli nak. Oh gitu kayak iya. Banyak dunia tipu-tipu, dunia lucu-lucu. Jadi menjauhkan umat Muslim dari bahasa Arab itu cara yang salah satu yang paling ampuh untuk membuat orang Muslim sakit jiwa. Nggak realistis hidupnya, kayak ngawang-ngawang gitu Pak ya. Berjalan di atas tanah, tapi kayak apa ya, kayak nggak ada. Dia kayak robot gitu ya, masukkan baterai, jalan. Mau nabrak dinding ke mau apa, tak ada urusan. Quran ini bikin kita hidup hati, hidup rasa, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ada empati namanya kalau orang-orang yang katanya memperjuangkan kemanusiaan itu bahasanya empati. Kemampuan merasakan yang orang lain rasakan. Jual buah di pinggir jalan, ditulis dilarang jualan di sini. Begitu satu jual rambutan, ketahuan sama orang yang ngerazia. Kamu baca tulisan itu? Baca Pak. Boleh jualan sini? Nggak boleh Pak. Ngapa masih jualan sini? Untuk makan Pak. Hukum, makan sama buah-buahnya, sama kulit-kulitnya. Makan. Yes. Sekali sebelahnya jualan salak, dia makan sama biji-bijinya. Yang jual salak nih makan tapi tidak nangis, yang makan rambutan nangis. Bapak sampai hati Pak, bukan rambutan. Yang makan salak, kau tawa ngakak. Kata dia, kamu tidak sedih? Tidak Pak, sebelah saya jual durian kata dia. Makan biji sama makan buah sama kulit. Aku cuma makan salak kata dia. Itu empati yang salah ya. Ada. Maka
dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan, alaikum bisyifa'ain. Apa? Hendaklah kalian menggunakan dua ini sebagai penyembuh kalian. Syifa, penyembuh. Bukan hanya kata-kata syifa, teman-teman semua. Kalau antum terus di bahasa Arab, itu hilang tanpa bekas. Syifaan la yughadiruhu saqaman wala alaman. Tidak meninggalkan penyakit baru. Saya tidak tahu yang sebar-sebarkan orang kali ini itu bagaimana gitu. Tapi Al-Quran ya kan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua, alaikum bisyifa'aini. Ada dua senjata orang beriman yang bisa menyembuhkan tuntas. Istilahnya gitu apa? Tuntas tanpa sisa, tanpa bekas. Tuntas tanpa bekas. Apa yang pertama? Al-Quran. Kenapa saya bilang bulan ini bulan Quran? Kenapa saya bilang bulan ini bulan Quran? Supaya kita sembuh tuntas tanpa bekas. Ada penyakit di sini? Berdasarkan Al-Baqarah ayat 10 ada? Ada. Bisyifa'aini. Satu namanya Quran, yang kedua Al-Asal. Ain, Sin, Lam. Ma makna al-asal? Madu. Kata baginda Rasulullah, alaikum bisyifa'aini. Yang satu adalah al-asal, yang kedua adalah Al-Quran. Rasulullah kirim sinyal kepada kita. Ini kita tadarus ya, tadarus saya tadarus. Kirim sinyal kau akan sembuh lahir dan batin kalau pakai dua ini. Quran membuat kau sembuh secara jiwa, tenang, bahagia, ceria, powerful, energik, membahagiakan, menyenangkan. Kau akan jadi pribadi yang begitu. Asal madu itu akan membuat fisikmu, tubuhmu berfungsi dengan. Lihatlah pilihan kata baginda Rasulullah, asyifa. Makanya namanya mustashfa. Mustashfa ismul makan. Tadi tadarrosa ya tadarrosu, ismul makan yang namanya madrasatun. Kalau tadi mustashfa ismul makannya apa? Mustashfa makanan lisyifa. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia rumah sehat. Itulah yang kita buat di Gonzala. Apa namanya? Jadi kalau masuk ke situ jadi lebih sehat lahir dan batinnya. Waktu 2 tahun yang lalu ya kan, heboh-heboh, saya bilang dah, saya pengasuh, saya pimpinan, putuskan baca Quran kita ramai-ramai. 1 hari 1 juz, 2 lembar habis sholat, 2 lembar habis sholat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Siapa yang ngerasa semenjak rajin baca Quran, mulai dekat-dekat sama Quran, badan jadi lebih sehat? Ada? Itu janji Allah. Mentadaburi isi Al-Quran, hidup jadi lebih semangat. Ada? Baca Quran, sip, tak boleh putus asa. Jadi bukan cuma komen di Instagram, semangat Ustaz. Ada yang kayak gitu tuh. Ada orang sana masih hidup tapi alhamdulillah. Orangnya masih hidup. Dia tuh bilang semangat Ustaz. Itu maksudnya ngomong ke dirinya gitu. Anak ini masya Allah, gitu loh. Semangat Ustaz. Ya, dia lagi besak-besakkan hatinya. Bayangkan ayat Quran tuh banyak tak berita bahagia di sini. Ya kan? Banyak tak pelajaran-pelajaran hidup di sini. Supaya kita tidak paham isinya, jauhkan dari bahasa Arab. Supaya tidak paham, kasih Quran aja, tidak usah baca terjemahan. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Pernah dengar kayak gitu?
Di mana dia? Wah, begitu itu berbunyi, ya kan? Wah, sibuk semuanya, main handphone, ngobrol aku. Tak ada dibacakan terjemah. Sekalinya baca terjemah, aku berlindung kepada. Kita dengar pun gila hati saya. Baca yang biasa, boleh kok, tidak wajib. Kalau mau pakai gitu, ahlan masalah. Tapi saya bilang untuk internal mudahan kita tidak pakai yang gitu. Baca terjemahnya betul-betul. Biar paham orang-orang itu surat berapa sih yang dibahas ini. Kadang-kadang saya disuruh ngisi di satu tempat gitu, bingung-bingung cari materi. Apa yang dibahas Qori tadi, itulah yang saya bahas. Tahu nggak Qori tadi baca surat berapa yang berapa? Nggak tahu Ustaz. Nah ini surat sekian dan sekian. Nah kita bongkar, kita bahas. 1, 2, 3. Baru tahu? Baru tahu. Oh, baru turun ayatnya sih. Apa? Dah, balik lagi tadi teman-teman semuanya. Apa tanda orang itu sakit jiwa? Lihat bagaimana Allah bilang di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ini tanda-tanda orang sakit jiwa. Sakit jiwa tuh begini, Pak ya. Diulik nih ayat ini. Dalam. Baca. Wa idza ayo. Qila lahum qalu innama nahnu muslihun. Kita ngelihat orang itu bikin masalah, troublemaker, bikin error, bikin konslet, ngerusak alam. Dia bilang kami bisa buka lapangan pekerjaan sekian ribu pemetik buah kelapa. Saya mau bilang kelapa sawit itu tidak enak. Yang disuruh metik tak dibayar 2 bulan. Habis itu ngutanglah si tukang petik buah ini. Saya tahu, ngalami itu episode itu di Malaysia tuh. Waktu di Pago, di Muar, di Johor, di Batu Pahat, itu sebagian besar orang Lombok yang kerja. Kalau dahannya rendah 20 sen satu tandang. Kalau dahannya tinggi 50 sen. Itu kalau tak pandai ngaretnya nimpak kena orangnya. Tinggi-tinggi orang-orang Lombok. Salut saya, hebat. Nah, qadarullah bosnya ini baik. Yang sama saya waktu itu tuh Pak Jo almarhum, Allah yarhamu. Kak Fatimah istrinya. Sampai sekarang saya masih cari di mana Kak Fatimah. Pengen ketemu. Kalau ada yang kenal Kak Fatimah istrinya Pak almarhum Pak Jo, beliau orang Jawa Tengah, entah Banyumas apa, pokoknya orang Ngapak. Nah, Mas Wawan. Kak Fatimah ya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Jadi ini cerita yang di Pagoh, yang di Muar, Batu Pahat itu bosnya mandornya orang kita. Jadi ditalangkan dulu sehingga dia punya gaji. Tiap hari dibayar. Nanti begitu bos besar bayar, Pak Jo baru terima duit. Tapi pekerja nih. Ada yang suruh panen 2 bulan tak dibayar. Habis itu dah tak berduit kan, ngambil rinso, beli makan di toko-toko sekitar. Toko sekitar pakai konsep rentenir. Sabun cuci harga 30.000, begitu nanti ada duit dibayar, berubah harga jadi 45.000, bisa jadi 50.000. Pinjam duit 50.000, bayarnya bisa 100.000. Pinjam duit 2 juta, bunganya 6 juta.
Bayar bunga aja lebih besar bunga. Luar biasa kan? Dikasih tahu tuh, kita bilang wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Mereka bilang apa? Innama nahnu muslihun. Kami inilah yang membawa perubahan. Asik. Apa? Kami inilah bawa perubahan. Kami membuka lapangan pekerjaan, kata dia. Oh, lapangan pekerjaan apa benda? Tanya sama yang di lapangan tuh. Saya punya saksinya kok. Ada informan yang tadi malam datang ke saya nangis-nangis. Tak boleh sebut nama ya, menjaga kode etik. Allah datangkan beliau itu kan tidak kebetulan untuk ngasih tahu ayat Allah itu benar. Ayo sholat, nanti Allah. Qalu innama nahnu muslihun, ila statement orang sakit jiwa. Statement orang apa? Nah, Allah tegaskan di ayat 12, ala innahum humul. Ayat Qurannya. Ala innahum humul walakilla. Ini dia Pak ya, passwordnya. Nggak ngerasa. Kalau sakit fisik tadi terasa enggak? Pengen sembuh enggak? Sakit jiwa? Dia pasti bilang, kami ini membuka lapangan pekerjaan Pak Ustaz. Kami ini berbuat baik juga. Ya ada juga baksos kami, santunan anak yatim. Oh, saya tuh pengen nyeletuk gitu. Yang anak yatim jadi aksesoris acara tuh ya. Yang suruh datang jam 2, habis itu nanti suruh bagi-bagi amplop. Nah, nanti antum tengok ya. Tonton, saksikanlah. Dengarkan kalimat saya nih. Bulan puasa nih anak yatim jadi aksesoris acara. Acara selanjutnya santunan anak yatim. Tuh dipotong pas bagian ini nih. Apa? Acara selanjutnya santunan anak yatim. Saya dulu mantan MC, pernah jadi MC. Udah hafal intonasinya. Anak yatim. Naik pick up jam 2 siang, bertutup terpal, panas-panas, berpeluh sampai bawa matahari dah budak-budak tuh, macam ikan asin. Dah duduk di belakang, terdiam nengok. Yang depan VIP, very important pisan. Antara pisan sama pingsan juga ada. Sibuk dengan HP, yang ini tender 2 miliar, yang ini wah cerita. Anak yatim duduk di belakang. Begitu santunan maju, wow kayak maju. Anak yatim, sapu-sapu kepala. Tak ada gitu tanya-tanya tuh. Balik anak yatimnya. Entah sholat maghrib ke tada, sholatnya di mana. Suruh balik pakai tengah malam. Ayo nengok itu mah. Tapi alhamdulillah yang begini-begini ini udah lama mati. Ada kita rasa. Ini kalau dipotong video ini, dibagikan, di-share, jengap-jengap tak ada nonton video ini. Spot jantung dia. Pernah nengok tak anak yatim jadi aksesoris? Tanya sama pondok-pondok Wan, ini Ridwan pegang pondok kan, berapa data Zul? Tanya, bulan Ramadan ini full book, kalah artis. Hari ini buka puasa sini, besok buka puasa sini. Begitu Syawal, ikan asin lagi, itu yang saya teriak-teriak waktu itu. Anak yatim tuh hilang, tuh masuk dalam tanah, habis lebaran saya bilang. Sampai ada pondok-pondok yang bertumpuk-tumpuk berasnya. Bertumpuk-tumpuk sembakonya. Itu yang saya bilang, jangan jadi pribadi yang Ramadhani. Apa tuh Ramadhani?
solehnya hanya di bulan dia berbuat baik totalitas saat bulan Ramadan, karena dia tahu Allah hanya ada di bulan Syawal. Tak ada Allah Pak tak ada. Sambutan pimpinan tadi malam dengar? Bukan hanya Ramadan, 11 bulan yang akan datang tetap berbuat baik. Allahu Akbar. Siap tak? Jadi Ramadan ini pemanasan. Habis Ramadan tetap berbuat. Itulah kenapa gerakan infak beras itu tagline-nya, jangan bosan jadi orang baik. Syawal masih ada enggak anak yatim? Masih bisa wakaf enggak? Zulqa'dah masih bisa wakaf? Masih bos. Udah kita bikin platformnya, anak yatim Rp25.000 per bulan. Udah kita kasih libur dah, 1.000 sehari, 25.000 sebulan. Tahu nak 30.000 Ustaz? 4 hari libur lah. Jadi tagline sekarang tuh berinfak 1.000 sehari, didoakan ribuan santri. Malu, nah gitu. Bukan mau, malu. Rokok sebungkus berapa bang sekarang? Anak ini masya Allah ya. Nanya ya, ada yang tahu nggak sini? Sini soalnya nggak ada yang rokok semua sini nih. Nah di luar wallah. Apa sebungkus sekarang tuh? Ya Allah. Wakaf kita buatkan platformnya. Berapa wakaf? 1 juta, 1 nama. Nggak bisa 1 juta, cicil 1 bulan 83.000. Kita buatkan platform. Kalau ada niat, tak ada niat, wakaf anak soleh. UAS meluncing WAS. Tadi kemarin kan? UAS meluncing WAS, wakaf anak soleh. Begitu dengar Rp83.000 sebulan, keluar duit UAS. Tuan guru kan? Langsung 2 juta. Malu anak kata dia, cuma ngomong ya. Tuan guru nyontohkan, kita geser juga lah. Rp83.000 per bulan. Zakat udah kita tiapkan tim zakatnya, ada konsultannya, ada konsultan zakat, advisor, zakat advisor, biar mahal kan pakai bahasa Inggris. Soalnya pisang goreng 1.400, banana crispy 5.000. Ya, iya. Jadi kalau banana crispy 5.000. Wakaf anak soleh, zakat kita buatkan, zakwan, zakat dan wakaf bersama berjalan. Nafas dah. Bungkus dah. Bungkus. Tak ada yang kebetulan. Allah bikin tuh semuanya gitu. Zakwan, zakat dan wakaf bersama berjalan. Solusi akhirat Anda. Ya, jadi tagline kan? Itu zaman-zaman saya dulu bikin iklan-iklan radio. Intonasinya itu begitulah kira-kira. Saya dulu kan bagian bikin jingle, bikin iklan radio. Kami hadir untuk Anda. Zakwa, zakat dan wakaf bersama berjalan. Solusi akhirat Anda. Di bawahnya MB, malaikat maut menunggu di depan pintu. Pilih mana kan? Didatangi malaikat maut atau didatangi amil kami? Datang zakat advisor, pakai dasi, pakai jas, rapi, wangi. Saya adalah tim zakwan Anda. Keren. Loh, gitu amil zakat itu. Pakai baju bagus, full dress, wangi, bersih. Ya kan? Jadi SOP Mas ya. Harus rapi, ganteng, matching. Jas, baju, kemeja, cincin, ikat pinggang, sepatu mengkilat bisa berkaca. Semut lewat terpleset. Jangan kalah sama orang yang ngajak.
Pak, dari sekian banyak nasabah Bapak yang terpilih Pak sebagai nasabah prioritas kami. Ah, itu loh. Kenal nggak yang gitu-gitu tuh? Ngajak ke neraka dia bagus ngomongnya. Copywriting itu betul, bagus. Kukira harum ternyata haram. Bunga, solusi neraka Anda. Pokoknya habis lah pagi ini nih. Ya kan? Zakwan udah ada kan? Sekarang Ridwan. Rindu infak di Munzalan. Sebentar. Apa judul materi kita nih? Allahu Akbar. Jadi kalau Anda rindu infak di Munzalan, hubungi Ridwan. Rindu infak di Munzalan. Kalau zakwan, zakat dan wakaf di Munzalan. Nah, ini kebetulan kan udah disiapkan Allah dan semuanya. Jauh-jauh kita cari. Itulah singkatannya tuh. Dia tuh julukannya Datuk Sri. Tahu Datuk Sri? Datang untuk dapatkan istri. Lihat kalau dia ngomong, berapa kali saya ngomong, walladzina jahadu fina. Supaya tak duduk di luar. Kalau dia sebut yang lain, walladzina jahadu dina misalnya gitu. Duduk di luar dia. Maka dia sebut walladzina jahadu fina. Ada di istri ya sini nih. Ngomong-ngomong ya Allah, bang ini baiknya sebut sama saya. Karena kalau ada Rabbana atina fid dunya hasanah, marah. Siapa hasanah tuh bang katanya. Inilah namanya Ramadan bahagia. Jadi Ramadan bahagia tuh ya kata Rasulullah kan, Rasulullah yang bilang bersabda, siapa yang menyambut bulan suci Ramadan dengan berbahagia, Allah haramkan neraka untuknya. Jadi kita sambut Ramadan dengan sukacita, ada refleksi ke dalam, ada muhasabah, ada introspeksi, ada bersemangat berbuat baik, nolong orang, bantu orang, bikin program. Sambutlah Ramadan ini dengan bahagia. Siap gak? Berbahagia gak sama Ramadan ini? Suka, insya Allah ya, lahir dan batin. Sudah ada 2 kami siapkan untuk Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya, Zakwan dan Ridwan. Apa? Zakwan dan Ridwan. Allahu Akbar. Zakwan apa singkatannya? Solusi akhirat Anda. Kalau Ridwan tadi apa? Alhamdulillah. Pokoknya walladzina jahadu fina. Yang enggak paham apa diomongkan di sana. Bang Ridwan punya istri namanya Kak Tina. Maka dia sering sebut nama istrinya di penutup bicaranya, gitu loh. Suami sayang istri. Kalau dia salah-salah ngomong tidak di luar. Enggak kiai gitu, tidak di masjid sekarang. Alhamdulillah. Inilah Ramadan bahagia enggak? Enak enggak belajar Quran tuh? Menyenangkan? Bahagia? Dapat ilmunya, dapat singkatan, dapat gak tusuk-tusuk sikit ya? Ada enggak kena tusuk-tusuk sikit tuh? Ada kan? Semangat Ustaz. Gitu kawan-kawan ya, abang kakak semuanya. Luar biasa Al-Quran itu, banyak pelajaran hidup, luar biasa, memperbaiki pola pikir, memperbaiki perilaku. Cuma kita tidak tadarrosa tadi, tidak ngerti kita apa maksud Allah. Begitu kita dalami, oh begini maksud Allah. Asik nggak? Hidup ayatnya. Selama ini kita dijauhkan nggak dari kayak gini-gini nih? Nggak diajarkan kan? Pokoknya suruh baca terjemah, suruh simpul-simpulkan seorang. Bisa ambil ayat Qurannya, bagaimana Allah menyindir, bagaimana Allah memberikan logikanya, analoginya, urutannya, flownya.
luar biasa. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ditampar sama Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Nah, nanti ini didiskusikan Pak Yai dengan teman-teman, dijadikan ini apa bedanya sakit fisik dengan sakit jiwa. Tapi sudah saya kasih kunci tadi, orang yang sakit jiwa tidak merasa, la yash. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran ini membuat kita jadi penasaran. Besok apa lagi ya? Ada nggak yang sudah mulai punya perasaan begitu? Ada? Besok apa lagi ya? Apa lagi nih? Angle apa lagi nih? Dapat apa lagi nih? Begitulah. Masya Allah. Semoga Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Semoga Quran itu jadi imam dalam kehidupan kita, jadi pegangan. Sampai ada saudara saya itu bilang, saya dah tak mau baca buku yang lain, buku ini yang saya baca. Dah percaya sama, wah percaya dah. Ada, masih hidup orangnya, alhamdulillah. Orangnya masih hidup. Jadi orang yang hatinya terpaut dengan Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, mentadaburinya, Masya Allah, orang itu akan dibikin cerdas sama Allah. Dia akan hidup sangat realistis, sangat bahagia, sangat berkualitas gitu hidupnya tuh. Kita tuh dekat-dekat tuh suka gitu. Aduh, makanya Rasulullah pas ditanya begitu beliau wafat, bagaimana Rasulullah? Karena khuluquhu Quran. Beliau yatakhallaqu bi khalqil Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Mudah-mudahan makin hari kita makin bijaksana dan bijaksini. Semoga kita semakin kesini semakin kesana. Apa? Maksudnya apa tuh? Semakin kesini semakin kesana. Makin kesini makin ingat kehidupan yang di sana. Gitu maksudnya. Ya, cari bekal mati. Gak usah cari muka udah. Gak usah cari nama udah. Cari apa kita? Cari bekal mati saja. Terima kasih banyak abang kakak. Besok mau sambung nggak? Masih bersambung kita? Insya Allah ya. Semoga panjang umur, sehat, murah rezeki. Ramadan tahun ini semoga jadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Semakin berkualitas pemahaman kita tentang Quran, semakin bersemangat kita mengamalkan isi Al-Quran, semakin juga kita semakin baik cara berpikir dan perilakunya. Cara berpikir dan perilaku, akhlak, adab makin baik, makin baik, makin baik. Amal soleh makin banyak, makin banyak, makin banyak. Hati makin bersih, makin bersih, makin bersih. Al-Fatihah. Amin, amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa tadi subuh, salah satu muhsinin kita, keluarga besar kita, saudara kita, Bang Abu atau Bang Gunayan, anak kandung beliau yang bernama Huraiyatul Jannah, panggilannya Uya. Ini anak yang keempat kalau tidak salah, ya, itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Abu, nasi goreng Abu. Tepat hari ini ulang tahun milad yang ketiga anak kandung beliau itu. Lalu Allah panggil anak tersebut, dan semoga ini jadi tiket Bang Abu sekeluarga dapatkan surganya Allah. Dan kita semua yang mendoakan, semoga juga ditakdirkan Allah bisa punya anak cucu keturunan yang juga soleh-solehah, bisa menjadi penyelamat kita di akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat-sehat, ya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit,
dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Buat Bang Abu, Bang Bunayar, sekeluarga, kakak, istri beliau, dan juga semua adik-beradik yang mungkin hari ini sedang takziah, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan ya yang sedang sakit, dan semoga Ananda ini menjadi pembela untuk keluarga Bang Abu sekeluarga. Allah berikan ketabahan. Ala hadirin ya sholih al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih banyak abang kakak, jazakumullah khair, jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.